Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang diskoneksi dua gugus fungsi CX. Jadi kalau pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang diskoneksi satu gugus. Nah, bagaimana saat ternyata kita ingin mensintesis dengan dua gugus fungsi, mensintesis senyawa yang memiliki dua gugus fungsi CX. Nah, di sini maka kita perlu lakukan analisa bagaimana mendiskoneksi dua gugus fungsi tersebut. Jadi yang membedakan saat kita diskoneksi satu gugus fungsi CX dengan dua gugus fungsi CX adalah starting materialnya yang berbeda. Jadi kalau kita lakukan diskoneksi di sini contoh ya, diskoneksi satu gugus fungsi CX, misalkan di sini hanya ada satu gugus fungsi yaitu S ini. Nah, kita lakukan diskoneksi pada CS yang di sini, maka akan terbentuk S- ini dengan yang satunya CBr. Nah, kalau diskoneksi dua gugus, maka yang satunya akan terbentuk suatu halo karbonil. Nah, dengan yang satunya S-. Ini sudah beda, sintesisnya juga nanti sudah beda. Jadi karena starting materialnya beda, sintesisnya juga beda. Nah, ada tiga jenis diskoneksi pada senyawa dengan yang punya dua gugus fungsi, yaitu dengan diskoneksi senyawa 1,3 difungsional, senyawa 1,2 difungsional, dan diskoneksi 1,1 difungsional. Apa maksudnya 1,1, 1,2, dan 1,3 ini? Ingat, kalau dia berupa gugus fungsinya satunya karbonil, yang satunya nukleofil, maka diskoneksi dilakukan pada nukleofilnya, C yang berikatan dengan nukleofil, dan atom C-nya akan menjadi yang berikatan yang ada karbonil ini akan menjadi alfa beta tak jenuh, karbonil alfa beta tak jenuh, dan nukleofil ini akan menjadi sinton negatif yang berikatan dengan H gitu. Nah, nanti sintesisnya antara alfa beta tak jenuh ini, karbonil alfa beta tak jenuh dengan nukleofil ini, sintesisnya akan berupa reaksi Michael. Jadi silakan dicari reaksi Michael itu apa. Jadi reaksi Michael ini efektif untuk semua senyawa karbonil. Nah, yang kedua, saat kita menemui suatu senyawa target yang memiliki dua gugus fungsi, kalau yang tadi karbonil, yang ini adalah amina dengan OR atau ether, maka kita lakukan interkonversi gugus fungsi, perubahan gugus fungsi terlebih dahulu. Jadi NH2 ini kita rubah menjadi nitril. Jadi NH2 ini kita rubah menjadi C ikatan rangkap N. Jadi ini C kan ya, C ikatan rangkap N. Nah, setelah itu baru kita lakukan diskoneksi antara O dengan R. Maaf, antara OR dengan C. Jadi sehingga bentuk sinton negatifnya adalah RO- dan terbentuk ikatan rangkap yang sinton positif nanti menjadi ikatan rangkap di sini. Contoh lain, ini contoh lainnya adalah suatu senyawa, maaf, ini adalah contoh lainnya ya, berupa RO tadi ya. Contoh lainnya ini, RO-nya nanti jadi ROH. Nah, R ini kalau misalkan R ini berupa suatu senyawa siklik. Ini misalkan R ya, ROH. Ini kan ROH ini tadi. Nah, akan kita reaksikan dengan nitril tadi yang tak jenuh. Di sini juga. Nah, reagennya adalah NaOMe. Reagennya. Sehingga akan terjadi substitusi antara H. Ini akan terjadi adisi ya. Maaf, reaksi adisi. Ikatan rangkap di sini diadisi dan berikatan menjadi O ini ether ya, sehingga terikat. Nah, Cn ini kita lakukan reduksi dengan H2, RH dan Al2O3, sehingga Cn ini akan menjadi NH2. Jadi mungkin nanti dihafalkan langkah-langkahnya bagaimana. Kalau karbonil tadi kan bisa langsung diputus, tapi kalau kita berhubungan dengan NH2 maka perlu perubahan gugus fungsi menjadi Cn. Sehingga ini langkah reaksinya seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana kita melakukan diskoneksi pada senyawa
yang memiliki dua gugus fungsi pada posisi 1,1. Nah, posisi 1,1 ini contohnya seperti ini. Nah, senyawa ini kan C. Nah, satu C ini memiliki dua gugus fungsi, O dengan O. Nah, senyawa satu ini kita diskoneksi pada C, X-nya di sini. Dua-duanya diskoneksi langsung. Sehingga terbentuk suatu senyawa di sini astal, glikol, di sini glikol. Sini ada suatu keton, sikloheksanon namanya. Nah, cara sintesisnya bagaimana? Ini sangat mudah ya. Sintesisnya yaitu sikloheksanon ini kita reaksikan dengan suatu senyawa glikol ini, senyawa nomor 2, pada suasana asam. Nanti akan langsung terbentuk target molekul yang seperti ini, suatu senyawa 1. Itu salah satu contohnya diskoneksi 1,1 fungsional. Target molekul yang nomor 8 ini, mulai dari diskoneksinya sampai proses sintesisnya ini diperinci lagi. Nah, selanjutnya diskoneksi senyawa 1,2 difungsional, berarti letak gugus fungsinya ini pada C1 dan C2. Di sini ada senyawa 33, 34, 35, ini punya macam-macam gugus fungsinya. Jadi yang satunya OH, di sini ada amina, di sini ada sulfur, yang ini ada ether. Nah, di sini rumus umumnya ya, kita buat rumus umumnya X, jadi X ini bisa berupa OR, RS atau NR2. Nah, kalau ada OH, di sini ada 1,2 letaknya, maka diskoneksi dilakukan pada X ini. X ini menjadi X-min, sehingga nanti akan jadi XH, kemudian OH ini, yang ada OH-nya ini akan menjadi muatan positif. Nah, dari OH yang bermuatan positif ini nanti, senyawa nomor 37 ini nanti akan menjadi suatu epoksida. Jadi starting material dari senyawa 1,2 difungsional ini adalah suatu epoksida. Ini juga misalkan X-nya ini ya, X-nya ini bisa berupa macam-macam ini ya. Jadi dilihat OH-nya di sini 1,2, kita diskoneksi di sini, maka ini akan jadi suatu senyawa epoksida. Jadi ini langsung set gabung ke sini. R-nya kan ini. Ini juga sama. Jadi jangan terkecoh dengan RR yang lain. Kita lihat, kita fokus pada gugus fungsinya. Dan letak atom C antar gugus fungsi itu. Letaknya 1,2 atau 1,1 atau 1,3. Perlu diingat-ingat tadi yang starting materialnya ya. Ini, nah ini pasti diskoneksinya pada posisi X. Nah, kalau 1,2 starting materialnya biasanya berupa epoksid. Nah, epoksid, bagaimana cara memperoleh epoksid? Nanti akan saya jelaskan pada video penjelasan bab yang lainnya. Ada nanti namanya sintesis strategi reversal polarity. Ini adalah proses sintesisnya, berarti X-min ini nanti akan direaksikan dengan epoksid. Ini akan terjadi reaksi pembentukan menjadi pemecahan epoksid, karena epoksid ini kan senyawa yang reaktif ya, jadi mudah bereaksi dan mudah pecah juga sikliknya, karena kan siklik 3 itu kan tidak stabil, sehingga akan menjadi senyawa target 45, nomor 45. Nah, ini contohnya lagi. Nah, ini diskoneksi lagi senyawa 1,2 difungsional yang lainnya lagi. Kalau yang tadi kan gugus OH dengan X. Nah, X-nya tadi OR, SR, RS, dan NR2. Nah, ini kalau C karbonil, bagaimana kalau gugus C karbonil dengan X? Sama ya, X-nya masih sama seperti yang tadi. Kalau OH tadi kan bentuknya terbentuk epoksid starting materialnya. Nah, kalau yang satunya itu berupa karbonil seperti ini, sama diskoneksinya kita lakukan pada X, sehingga X-min, dan di sini ada terbentuk karbokation. Nah, karbonil yang memiliki C plus ini nanti, ini akan berikatan dengan Br. Nah, ini bentuk BR, jadi C alfanya berikat dengan BR di sini. Nomor 49.
Nah, ini ini nomor 49 ini dapat diperoleh dari nomor 50. Jadi suatu alkena yang memiliki OH ini bolak-balik ya. Jadi ini suatu senyawa 50 senyawa intermediate dari senyawa keton ini. Jadi starting materialnya senyawa nomor 49 ini adalah senyawa keton. Nah, cara memperolehnya adalah senyawa keton kita reaksikan dengan asam asetat, maka akan bentuk senyawa nomor 50. Nah, senyawa nomor 50 ini kita reaksikan dengan Br2 dan asam asetat sehingga terbentuk senyawa nomor 49. Nah, contoh. Ini contoh. Contoh yang ke-1 yaitu analisis. Kita lakukan diskoneksi terlebih dahulu. Kalau kita ingin mensintesis senyawa nomor 52 ini. Nah, kita analisa gugus fungsinya ada di mana gugus fungsinya? Gugus fungsi adalah gugus atom selain atom C. Jadi di sini kita lihat yang memiliki selain atom C yang mana? Nah, ini ada OH dengan O. Berarti kan tadi masuk di analisa yang pertama tadi, gugus alkohol dengan OR. Ini berarti kan ini R-nya. Maka diskoneksinya kita lakukan pada O di sini CO. OR-nya. Ya, yang diskoneksi di sini. Sehingga O ini akan menjadi OH dan di sini ini akan menjadi epoksid. Yang ini C ini akan langsung bergabung di sini. Ikatan seret. Nah, ini akan menjadi epoksid, suatu senyawa epoksid. Jadi OH-nya ini nanti menjadi suatu senyawa epoksid. Nah, bagaimana cara sintesisnya? Cara sintesisnya pakai menggunakan reagen NaH. Nah, senyawa nomor 53 ini kita reaksikan dengan NaH sehingga hanya ini akan lepas membentuk suatu senyawa 55 ini kan menjadi suatu nukleofil. Nah, nukleofil ini akan menyerang senyawa epoksid nomor 54. Jadi nukleofil omin. Nah, omin ini akan menyerang epoksid ini. Ini akan terjadi pemutusan di sini sehingga terbentuklah target molekul 52 di sini. Jadi O ini akan terputus seret. Nah, ini akan bentuk di sini seret berikatan ini. O yang ini akan menjadi OH. Ini contoh yang kedua kalau kita berhubungan dengan karbonil. Nah, ini tadi kan karbonil, analisisnya kalau karbonil di sini OR ya ini. Maka pemutusannya ada di sini. Yang karbonil ini akan menjadi berikatan dengan Br. O-nya ini akan omin menjadi OH ya. Senyawa nomor 58. Nah, ini sinton ya. Nah, kemudian sintesisnya kita mulai dari keton. Untuk memperoleh senyawa 57 ini kita mulai dari keton ini. Keton kita reaksikan dengan Br2 dengan asam asetat. Ini nanti akan langsung masuk. Nah, keton ini di sini akan terjadi substitusi H alfa dengan Br. Jadi di sini terjadi substitusi pada H alfa. H alfa itu C yang ada di posisi alfa. Ini posisi alfa ya, sampingnya karbonil. Nah, ini kan menjadi Br. Nah, kemudian kita lanjutkan, kita reaksikan dengan RCOOH ini, senyawa nomor 58 ini, RCOOH, dengan reagen NaHCO3, sehingga terbentuk target molekul 56, nomor 56. Ini ya, RCOOH. Ini senyawa nomor 58. Ini berupa asam karboksilat. Nah, oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tadi ada tugas latihan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.